Di dalam video ini, kami akan menjelaskan materi tentang PBB dan BPHTB. Yang pertama yaitu dasar hukum. PBB merupakan salah satu jenis pajak objektif. PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan bangunan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Per 1 Januari 2011, PBB dan BPHTB beralih dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pengelolaan PBB P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten atau kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014. Yang kedua yaitu objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Yang ketiga yaitu ada 9 yang termasuk dalam pengertian bangunan. Yang pertama, jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan. Yang kedua, jalan tol. Yang ketiga, kolam renang. Yang keempat, pagar mewah. Yang kelima, tempat olahraga. Keenam, galangan kapal atau dermaga. Ketujuh, taman mewah. Ke-8, tempat penampungan atau kilang minyak, air, gas pipa, dan pipa minyak. Yang ke-9, fasilitas lain yang memberikan manfaat. Yang keempat yaitu pengecualian objek pajak. 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebanin oleh suatu hak. Yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menq. Yang kelima yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP. Ditetapkan untuk masing-masing kabupaten atau kota dengan besar setinggi-tingginya 12 juta untuk setiap wajib pajak. NJOP-TKP diberikan hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Agar lebih memahaminya, mari kita membahas contoh soal berikut ini. Yang pertama yaitu, seseorang wajib pajak mempunyai objek pajak berupa bumi dengan nilai 4 juta dan besar NJOP-TKP untuk objek pajak wilayah tersebut adalah 6 juta. Karena NJOP berada di bawah NJOP-TKP, maka objek pajak tersebut tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, seseorang wajib pajak mempunyai objek pajak berupa bumi dan bangunan di desa A dan desa B dengan nilai sebagai berikut. Desa A, NJOP bumi yaitu 13 juta, NJOP bangunan yaitu 9 juta. Desa B, NJOP bumi yaitu 8 juta, NJOP bangunan yaitu 10 juta. NJOP TKP untuk objek pajak wilayah tersebut adalah 10 juta. NJOP untuk perhitungan PBB-nya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah mencari NJOP dari dua desa yang mempunyai nilai paling besar yaitu desa A. Maka NJOP untuk perhitungan PBB adalah NJOP bumi yaitu 13 juta, NJOP bangunan yaitu 9 juta. Total NJOP dasar pengenaan PBB yaitu 22 juta ditambahkan dari NJOP bumi dan NJOP bangunan. NJOP TKP yaitu 10 juta, maka dikurangkan dan hasilnya yaitu NJOP perhitungan PBB 12 juta. Kemudian desa B, NJOP bumi yaitu 8 juta, NJOP bangunan yaitu 10 juta. NJOP dasar pengenaan PBB yaitu 18 juta total dari tambahan NJOP bumi dan NJOP bangunan. NJOP PTKP yaitu 0, maka NJOP perhitungan PBB yaitu 18 juta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subjek pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang wajib mempunyai yang pertama, mempunyai hak atas bumi dan bangunan, yang kedua, memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan, yang ketiga, memiliki atau menguasai bangunan, dan yang keempat, memperoleh manfaat atas bangunan.
Selanjutnya yaitu tarif pajak. Rumus dari tarif pajak bumi dan bangunan yaitu 0,5% dikali nilai jual kena pajak atau NJKP. Selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak. Di dalam dasar pengenaan pajak terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak. Yang kedua, besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun sekali oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur, bupati, wali kota atau Pemda setempat. Yang ketiga, dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Yang keempat, besarnya presentasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu cara menghitung pajak. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP. PBB sama dengan tarif dikali NJKP 0,5% dikali presentasi NJKP dikali NJOP dikurang NJOK TKP. Contoh yang pertama yaitu wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya sebesar 20 juta dan JOP TKP-nya untuk daerah tersebut sebesar 12 juta. Maka besarnya pajak terutang yaitu 0,5% dikali 20% dikali 20 juta dikurang 12 juta sama dengan Rp8.000. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu Fitri memiliki sebuah rumah di kawasan Pamulang, tanahnya seluas 800 meter persegi, NJOP-nya sebesar 200.000 meter persegi, bangunannya seluas 400 meter persegi, dengan NJOP sebesar 225 meter persegi. Besar PBB adalah sebagai berikut. NJOP tanahnya sebesar 800 dikali 200.000 sama dengan 160 juta. NJOP bangunannya 400 dikali 225.000 sama dengan 90 juta rupiah. NJOP tanah dan bangunan sebesar 250 juta. NJOP TKP-nya sebesar 12 juta. NJOP untuk perhitungan PBB sebesar 238 juta. NJKP sama dengan 20% dikali 238 juta sama dengan 47.600. PBB-nya 0,5% dikali 40 juta. 47.600 sama dengan 238.000. Selanjutnya yaitu dasar penagihan PBB. Di dalam dasar penagihan PBB terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama, surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Yang kedua, surat tagihan pajak atau STP. Yang ketiga, surat ketetapan pajak atau SKP. Tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terutang, yaitu 1. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwin. Jangka waktu 1 tahun takwin adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kedua, saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Ketiga, tempat pajak yang terutang terbagi menjadi 2. 1. Untuk daerah Jakarta di wilayah DKI Jakarta. Kedua, untuk daerah lainnya di wilayah kabupaten atau BPHTB. 1. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Kedua, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Ketiga, hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena waris dan hibah. Ketiga,
Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang penentuan besarnya NPO PTKP BPHTB. Objek pajak. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi 1. Pemindahan hak karena A. Jual beli, B. Tukar menukar, C. Hibah, D. Hibah wasiat, E. Waris, E. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, G. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, H. Penunjukan pembeli dalam lelang, I. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, J. Penggabungan usaha, K. Peleburan usaha, L. Pemekaran usaha, M. Hadiah. Yang kedua, pemberian hak baru karena A. Kelanjutan pelepasan hak, B. Di luar pelepasan hak. Tidak termasuk objek pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh 1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menkeu, dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut. Keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Keenam, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak BPHTB menurut Undang-Undang BPHTB. Baik, selanjutnya dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak atau NPDPOP. NPOP ditentukan sebesar A. Jual beli, B. Tukar menukar, C. Hibah, D. Hibah wasiat, E. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, F. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, G. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, H. Penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha, I. Hadiah, L. Penunjukan pembeli dalam lelang. Dan itu termasuk NPOP dari berbagai harga transaksi dan harga pasar, serta harga transaksi dalam risalah lelang. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. NPOP-TKP ditetapkan secara regional paling banyak 60 juta rupiah, kecuali perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri. NPOP-TKP ditetapkan secara regional paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya yaitu tarif pajak. Rumus dari tarif pajak bumi dan bangunan yaitu 0,5% dikali nilai jual kena pajak atau NJKP. Cara menghitung BPHTB. BPHTB sama dengan tarif kali NPOP-TKP sama dengan 5% kali buka kurung NPOP kurang NPOP-TKP. Contoh, Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 70 juta rupiah. Sedangkan NPOP-TKP yang berlaku di kota tersebut adalah 60 juta rupiah. Maka besarnya BPHTB adalah NPOP sama dengan 70 juta rupiah, NPOP-TKP sama dengan 60 juta rupiah, NPOP-TKP sama dengan 10 juta rupiah, BPHTB sama dengan 5% kali 10 juta kali 500 ribu rupiah. Saat terutangnya pajak, yang pertama ialah sejak tanggal dibuat dan ditanganinya akta untuk jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah. Yang kedua, sejak tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Yang ketiga, sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim. Yang keempat, sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan untuk hibah, wasiat, dan waris. Yang kelima, sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dan dari pelepasan hak. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak.
Tempat pajak terutang dan tempat pembayaran. Tempat pajak terutang adalah di wilayah kabupaten, kota, atau provinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. Yang kedua, tempat pembayaran pajak. Yang pertama adalah bank BUMN atau bank BUMD. Yang kedua, kantor pos dan giro. Yang ketiga, tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menkeu.